Baik pemirsa, tetap di channel Edi Selalu di Hati. Ini saya agak capek biar Mas Kuncung untuk membuka acara dulu. Ya, terima kasih Edi Selalu di Hati channel. Jangan lupa subscribe dan lihat gimana kita akan membahas tentang bagaimana para dewa dimunculkan di muka bumi ini setelah peradaban-peradaban. Apakah memang kita harus tahu bagaimana sih asal usulnya. Kita di sini juga sudah ada Profesor Empu Gandrung, Profesor budaya. Profesor budaya. Oke. Dan kita juga Kang Edi Selalu di Hati, kita sambil nunggu bunga mekrok, ya kan. Kita sudah bahas tadi bagaimana juga ini adalah bunga Wijaya Kusuma yang dimiliki oleh para dewa. Bagaimana sih awal munculnya para dewa itu? Menurut Empu Gandrung, awalnya nih kayaknya berat ya. Ini. Ya, sebenarnya bicara tentang dewa maupun wali-wali atau nabi yang lahir di Arcapada atau di jagat duniawi ini kan semua ini adalah konsep hidup. Konsep hidup. Ya. Yang mana konsep hidup ini berkembang lewat berjalannya waktu. Bicara tentang para dewa, bicara tentang utusan atau waliullah atau para nabi atau para mesias, ini adalah satu rantai yang tidak terputus di dalam perjalanan hidup manusia di dunia. Jadi, ya, tapi esensinya dulu kan yang perlu ditekankan kan dewa kan bukan Tuhan toh. Oh, bukan. Makanya itu yang penting ya, kan. Dewa itu di literatur tata bahasa itu memiliki makna sebagai makhluk bercahaya. Jadi dewa itu artinya sesuatu objek dengan wujud yang bercahaya. Dimana wujud yang bercahaya ini bisa dikatakan sebagai nur cahyoning Gusti. Ya kan? Ya. Yang mana nur cahyoning Gusti ini dikatakan bahwa manusia juga bagian partikel terkecil dari Gusti Sekamusi yang maha cahaya itu sendiri. Termasuk manusia kan. Betul. Yang tertransit butiran debu kan partikel terkecil lah. Yang tertransit terlahir menjadi objek-objek ragawaya bernama para putra-putra Tuhan bernama jagat para dewa. Jagat para dewa ini di mana makhluk-makhluk bercahaya itu menjadi objek-objek yang eksis di zaman dulu memberikan kehidupan di alam Macapada ini. Jadi ada bagian-bagian budaya masing-masing. Dengan kemampuan-kemampuan supranatural yang dimiliki, ada namanya Dewa Surya, ada namanya Dewa Brahma, ada Dewa Wisnu, Dewa Bathara Guru, ada Dewa Siwa dan sebagainya. Yang mana beliau-beliau ini esensinya adalah bekerja sebagai tangan panjang Tuhan Sang Pencipta mengolah alam semesta. Jadi mereka bagian di dalamnya. Harapannya apa? Di saat kita menjadi bagian kehidupan jagat kekinian yang literasinya memang nyambung di zaman jagat para dewa sampai dengan hari ini, ya kan? Yang diharapkan adalah percikan-percikan cahaya keilihan di dalam tubuh kita bernama jiwa ini yang menjadi raga fisik diharapkan mampu menjadi wong Jawa kang jawani atau wong Jawa kang mudeng, dolor atau dewasa. Kita kan sering memberi pengajaran terhadap anak-anak kita bahwa kamu tuh harus dewasa. Nah, dewasa ini mengambil dari kata arti bahwa kita ini bagian dari percikan nur cahyoning Gusti yang tertransit menjadi para dewa yang ada di dalam tubuh kita. Ya, tapi kalau di Quran kan aku tiupkan rohku kan. Kau tekanku. Iya toh, artinya kan kita itu ya roh kita, roh Allah itu di tubuh kita seperti yang di konsep yang disampaikan Mas Hadi tadi. Betul. Nah, di saat ketika kita melihat ada Allah, ada Allah, nggak ada kebencian, Bro. Kan gitu. Iya toh. Wong melihatnya Allah semua kok, makhluk hidup itu ada Allah. Kan tadi percikan cahaya tadi, kan nur cahaya tadi. Berarti kan tidak mungkin aku benci, wong. Malah. Nah, wujud atau tidak dewa-dewa itu? Nah, ini secara fisik. Tinggal kesadaran dirimu ini mengakui enggak bahwa dirimu ada cahaya ilahi di dalam jiwa kita. Di saat kamu merasa tidak mengakui, maka kamu akan terjebak dalam proses pencarian yang tiada berujung. Nah, selama ini banyak ya teman-teman di luar sana yang mencari siapakah diri saya, siapakah saya di masa lampau hingga saya diutus atau diciptakan Tuhan di dalam bentuk ragawaya ini. Tugasnya apa sih hidup itu? Terus nanti saya kira-kira kalau sudah selesai dalam purna tugas fisik ini,
saya harus apa dan bagaimana. Ini sebenarnya menjadi dasar pemikiran manusia secara umum. Tapi karena tidak ada yang menceritakan bagaimana hidup itu alurnya seperti apa, visinya bagaimana, misinya harus seperti apa, akhirnya semuanya terjebak pada keyakinan kepercayaan masing-masing secara persepsi dan asumsi. Padahal cetol loh. Maksudnya kan kalau kita bicara innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dari aku akan kembali ke aku. Kan kita dihidupi, ada yang menghidupi, akan kembali. Neng kita hanya mikir caranya kembali gue loh. Secara tersirat ya, bahwa mana sih yang tidak mengaku terhadap leluhur? Semuanya keyakinan mengaku terhadap leluhur. Tanpa ada leluhur tidak akan ada diri kita. Yang mana leluhur ini tertransit asasnya menjadi sebuah keyakinan dan kepercayaan di dalam dirinya masing-masing. Karena di dalam hidup ini pasti kita menggunakan 3 komponen yang menjadi dasar hidup. 1, diri sendiri sebagai objek, ya kan? Kedua, alam, tempat kita bernaung. Yang ketiga adalah Gusti Kamo Suci atau Tuhan Sang Pencipta alam itu sendiri. Di sini Adam karo dewa-dewa itu jadi. Ya. Nah, membahas hal itu nanti biar kepada rekan saya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting bicara tentang dewa dan dewasa. Ini ada nilai moral yang perlu kita pahami. Karena kita seringkali di masyarakat atau di lingkungan sekitar kita, sering kita itu duding ya istilah ya, atau mungkin ngarani anak kita itu tidak dewasa. Ya, dewasa itu dalam bentuk seperti apa sih harapan yang kita inginkan terhadap anak-anak kita? Jangan-jangan kita yang udah tua ini dinilai anak kita yang nggak dewasa. Bapak aku piye melarang dulur dewi. Aku anak wis mulai prihatin, tapi sikap kita sebagai orang tua tidak tercermin sebagai sikap yang dewasa. Dan ini menjadi sudut pandang. Kita dulu waktu jadi anak pernah loh memposisikan seperti itu. Karena sebagai manusia biasa, meskipun raga fisiknya muda tua ya, kayak ini kan sudah rambut putih. Ya. Tapi kadang randolo. ini yang dewasa ini siapa kan gitu kan. Jadi kita sebagai orang Jawa juga harus memahami konsep dewa menjadi bagian komponen di dalam diri kita, menjadi keyakinan kepercayaan tentang kehidupan agar bisa menjadi tumbuh dan berkembang. Jadi kita menjadi pribadi yang dewasa. Tidak hanya dewa dalam bentuk objeknya saja, tapi dewasa dalam berperilaku. Ini penting karena tercermin dalam perilaku jiwa dan raga kita. Kalau orang Jawa itu mengatakan wong Jawa kang njawani, bukan karena busananya, bukan karena blangkonnya, kerisnya, udengnya, bukan karena itu, tapi sikap, perilaku dan kemanfaatan terhadap kehidupan yang lainnya. Karena tercermin wong Jawa kang jawani atau wong Jawa kang mudeng, kang dolor, ya kan? Jawa ini dalam artian memahami terhadap seluruh kehidupan yang ada di sekitar kita. Cakap orang Jawa. Nah, kadang kita bukankah dia itu sebagai seorang Jawa? Yeah. Tapi kok Jawa di sini dilihat dari perilaku, sikap, keseharian yang dia tunjukkan. Jadi kadang terjebak, kalau lambine apik, sandangane resik. Padahal kita ketika kita jadi orang Jawa mesti penilaian yang kita harapkan kalau jiwane apik. Kan ngono to, Bro? Betul. Kalau jiwane apik. Dewasa. Nah, nek jiwane apik kan berarti ya dewasa. Dewasa. Jadi dewa sendiri itu adalah hanya sebuah sebutan atau filosof ya. Berarti. Di zaman jagat para dewa itu tertulis di kitab-kitab Purwa memang ada dan hidup di alam Majapada. Dengan usia lebih dari 1000 tahun, rata-rata sekitar hampir 8000 tahun. Dan itu juga ada di literatur kitab Purwa di saat orang-orang yang beragama meyakini dewa sebagai leluhurnya. Jadi tidak hanya cerita legenda, tidak hanya fiksi, ya, tetapi di dalam keyakinan kepercayaan memang dewa itu dihidupkan. Sampai khususnya Jawa dan Nusantara ini memiliki 1000 candi, khususnya di Pulau Jawa ini yang syarat kental sekali dunia keyakinan kepercayaan pada para dewata. Dan itu terrelief loh di candi-candi ya kan. Dan candi itu ditengarai seperti Prambanan, Borobudur. Itu usianya berapa coba? Di abad ke-6, 7, 8, 1000 tahun lebih yang lalu leluhur kita sudah memiliki keyakinan kepercayaan pada para dewa yang benar-benar diyakini hidup di dalam jiwanya masing-masing.
Ya, terus seperti ada yang dalam relief ini ya. Ini kelihatan mata, ini ada mata hidung, ada ini juga pahatan-pahatan mungkin dari peradaban itu ya. Para peradaban, para dewa-dewa itu sendiri mungkin. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini peradaban dari masanya ya. Tapi ini salah satu benda-benda yang kita temukan di sekitar Gunung Lawu yang bisa kita selamatkan dan kita lestarikan di objek Candi Joglo Semar Pondadi ini. Tentu selain dari bentuk dan wujudnya, nilai apa sih yang sebenarnya terpahat ini sebagai pembelajaran kehidupan, itu lebih penting. Akan kita kupas di episode berikutnya berkaitan dengan relief ada mata, hidung, 9 lubang, 9 lubang manusia. Betul. ya. Kenapa leluhur kita dulu memahat relief itu? Mesti kan mengandung makna yang dalam. Betul, silakan. Baik pemirsa, pantau terus channel Edi Selalu di Hati bersama Prof Empu Gandrung dan saya Mr. Ji Kuncung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu.